Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Puji syukur kepada Tuhan kita kalau kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk kita boleh menjalani hari kita sampai dengan saat ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai doa keluarga pada hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sejenak kita bersaat teduh. Amin. Kita akan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 58, Maha Kasih yang Ilahi, ayat yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Biarlah firman yang disampaikan, pujian yang kami nyanyikan, serta doa-doa yang kami panjatkan, biar semua itu menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah firman yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami serta kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom umat Tuhan yang dikasihi. Saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam acara atau program doa keluarga edisi Jumat tanggal 14 Agustus 2020. Kita sudah masuk dalam minggu-minggu semangat kebangsaan karena sebentar lagi kita akan merayakan 17 Agustus. Nah, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang saya ambil sebagai bahan renungan kita pada saat ini terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 23. Namun saya hanya akan membaca ayat natsnya. Kalau Bapak Ibu punya waktu, silahkan membacanya dari awal sampai akhir. Saya bacakan natsnya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Umat Tuhan sekalian, dalam suasana dan semangat menyongsong kemerdekaan bangsa Indonesia, saya mau ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian,
merdeka. Coba yang di rumah ulangi kata ini sama-sama. 1, 2, 3. Merdeka. Oke, ngomong-ngomong atau bicara soal merdeka, apa sih yang Anda pikirkan ketika mendengar kata merdeka? Mungkin ada yang berpikir tentang, oh, merdeka itu berarti kebebasan. Tidak ada aturan, melakukan apapun yang kita mau tanpa intervensi dari pihak manapun. Siapa sih dalam hidup ini yang mau dikekang? Tentu tidak ya. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita semua diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukan apa saja melalui kehendak bebas yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Akan tetapi, kebebasan tersebut haruslah kita gunakan secara bertanggung jawab. Saya jadi ingat dengan pengalaman saya ketika mengajar di sebuah kelas. Saat itu ada seorang anak mengangkat tangan dan dia bertanya begini, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, mengapa sih kita masih harus tetap taat pada firman Tuhan? Bukankah kita sudah tidak perlu lagi mengusahakan keselamatan? Karena kita sudah selamat. Itu pertanyaan yang sangat baik dan sangat kritis. Dan pada saat itu saya mencoba menjawabnya dengan menghubungkan situasi bangsa Indonesia saat ini. Sebagai orang Indonesia yang sudah merdeka, tentu kita tidak perlu lagi mengangkat bambu runcing, ya, berperang di medan pertarungan melawan penjajah. Lalu, apa yang kita lakukan saat ini? Tindakan kita pada saat kita sebagai warga negara yang taat pada hukum, sebagai siswa-siswi yang saat ini belajar dengan giat, ataupun saat kita berkontribusi bagi negara, itu adalah bagian dari kita mengisi kemerdekaan. Begitu juga dengan kita sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya tentu kita tidak perlu lagi dong mengorbankan korban persembahan atau bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita sendiri. Yesus Kristus telah mati dan menggantikan kita semua sebagai korban penebusan dosa yang sempurna. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebagai umat percaya, saat ini kita melakukan perintah-perintah Tuhan sebagai ungkapan syukur kita mengisi keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara soal kebebasan atau kemerdekaan, dalam bacaan kita saat ini Paulus sedang memberi pelajaran kepada jemaat di Korintus untuk mau belajar dari nenek moyang mereka, bangsa Israel. Di Korintus saat itu ada pengaruh filsafat Stoa yang sangatlah besar. Mereka percaya bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Hal ini seolah klik dengan kehidupan orang-orang Korintus pada saat itu. Mengapa demikian? Karena Korintus adalah kota metropolitan. Korintus adalah kota pelabuhan yang isinya adalah orang-orang yang berdagang, perputaran uang terjadi di sana, budaya, cara berpikir yang bebas. Mungkin sama dengan kondisi di Jakarta saat ini. Dan dengan pengaruh filsafat Stoa yang besar, dengan pemahaman kebebasannya, akhirnya segala sesuatu bisa dilakukan tanpa batas. Wow, itu sebabnya Paulus berkata bahwa benar, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Benar bahwa segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun.
Dari ayat ini ada 3 poin yang mau saya soroti dan menjadi renungan atau bahan permenungan buat kita semua dari penjelasan Paulus. Yang pertama, Bapak Ibu, kita memang boleh melakukan segala sesuatu asalkan berguna. Apa maksudnya berguna? Tidak sia-sia. Dunia kita saat ini memberikan kita semua kemudahan untuk melakukan apa saja. Kita mau melakukan apa saja bisa, mau dapatkan apa saja juga bisa dengan cara online. Menurut riset, Bapak Ibu sekalian, belanja online justru meningkat tajam, ratusan persen di tengah pandemi ini. Wow, banyak sekali atau banyak hal seperti kebutuhan-kebutuhan pokok yang terbeli, tetapi tidak sedikit juga loh hal-hal yang sebenarnya tidak penting terbeli. Akhirnya apa? Akhirnya sia-sia, akhirnya tidak berguna. Segala sesuatu boleh, tetapi asalkan berguna. Yang kedua, kita belajar bersama. Paulus juga mengingatkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu boleh dilakukan asalkan membangun. Nah, kalau membangun berarti lawannya merusak. Nah, di masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tua, kita tentu bisa memberikan komentar-komentar yang bebas kepada anak-anak kita. Ya, apalagi kita harus bertemu dengan mereka selalu, ya, apalagi di rumah, karena anak-anak hanya melakukan pembelajaran secara online. Itu berarti kita secara ekstra harus memberikan perhatian, memberikan peraturan-peraturan dan seterusnya. Dan kita punya kebebasan untuk mengatur mereka sebagai anak-anak kita. Kita bisa membuat aturan-aturan, atau mungkin dalam masa saat ini kita juga bisa marah terhadap anggota-anggota keluarga kita yang lain dan seterusnya. Tetapi coba kita renungkan, apakah dengan cara tersebut kita justru bisa membangun kepribadian mereka, atau justru sebaliknya kita justru merusak mental anak-anak kita, saudara-saudara kita, atau mungkin pasangan suami istri kita. Buat anak-anak sekalian yang mungkin bosan dengan pembelajaran jarak jauh, kita kan bebas boleh melakukan apa saja tentu, tetapi yang harus kita perhatikan apakah hal tersebut bisa membangun kita atau tidak. Main game boleh nggak? Main game boleh, tetapi jangan sampai game tersebut justru merusak atau bersifat destruktif kepada kita. Bapak-bapak misalnya mungkin saja bisa ada yang ikut trading atau investasi di mana-mana, dan akibat terlampau fokus pada fluktuasi pasar yang naik dan turun dalam keadaan seperti ini, kemudian kita lupa untuk membangun hubungan yang baik dengan istri, dengan anggota keluarga, ataupun anak-anak kita. Semuanya boleh, asalkan membangun. Yang ketiga, kita belajar secara sederhana bahwa semua kebebasan atau kemerdekaan ini biarlah kita lakukan dengan dasar cinta. Seseorang yang mencintai tentu tidak akan melihat aturan sebagai hal yang berat. Mengapa demikian? Karena hal itu ia lakukan karena ia cinta pada orang tersebut. Cintalah yang kemudian memampukan kita untuk melihat kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai kesempatan untuk diisi dengan hal-hal yang berguna dan membangun. Mengapa aku harus bijak belanja secara online? Karena aku cinta sama keluargaku. Mengapa aku harus bijak memberi komentar terhadap anak-anakku? Karena aku cinta kepada mereka. Mengapa aku harus bijak dalam bermain game? Karena aku cinta dengan diriku sendiri, keluarga, orang tua, dan masa depanku.
mengapa aku cinta, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu bisa melakukan atau melanjutkan argumentasi tersebut dengan alasan-alasan yang lain. Tetapi landaskan semuanya dengan dasar cinta. Tidak hanya kepada sesama kita, tetapi terlebih untuk Tuhan yang telah memberi kita semua kemerdekaan itu. Selamat mencintai, selamat mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Kami mau berdoa buat ibadah minggu yang dilakukan secara streaming agar Tuhan mengurapi hamba-hamba Tuhan yang melayani, dipakai Tuhan jadi saluran berkat untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kami berdoa agar rencana pembukaan gedung gereja agar berjalan dengan baik dan lancar. Kami mau berdoa bagi setiap orang yang terdampak pandemi COVID-19, baik yang terkena PHK, tutup usaha, atau penurunan pendapatan, agar Tuhan memberkati kehidupan, mencukupi semua kebutuhan yang diperlukan tiap hari, serta diberikan kekuatan dan hikmat dalam membuka usaha-usaha baru untuk menjalani kehidupan ini. Inilah doa sahabat kami naikkan ke hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, yang berikut mari sama-sama kita berdoa bagi mereka yang saat ini dirawat dalam penanganan medis akibat COVID-19 dan sakit penyakit lain agar diberikan kesembuhan. Kita juga berdoa buat dokter dan tenaga medis yang berjuang membantu penyembuhan serta upaya penemuan obat dan vaksin COVID-19 agar berjalan lancar dan segera ditemukan. Mari sama-sama kita berdoa. Mari sama-sama kita juga naikkan pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman yang sudah kami baca dan renungkan pada saat ini Tuhan. Kami belajar Tuhan bahwa Engkaulah yang mengaruniakan kepada kami kemerdekaan, kebebasan. Namun di saat yang sama Tuhan, kebebasan itu kami mau pakai secara bertanggung jawab. Dan kami mau melihat biarlah kebebasan yang kami pakai itu Tuhan, kami gunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, tidak yang sia-sia. Kami gunakan untuk hal-hal yang membangun, tidak merusak. Tuhan tolong, Tuhan pimpin akan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau tutup akan doa syafaat kami dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Di
terkasih, kita akan mengakhiri ibadah doa keluarga pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang barusan kita dengar itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah bersemangat dan tetaplah melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita mengakhirinya, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 356 ayat 1 dan 2. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, demikianlah doa keluarga saat ini. Ingat selalu untuk menggunakan kemerdekaan atau kebebasan yang Tuhan berikan untuk hal-hal yang berguna dan hal-hal yang membangun. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Shalom.